Mau ngolah data mining, datanya berantakan model begini. Yuk kita diskusi penyelesaiannya, kita pasti bisa. Dengerin penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai teman-teman, kembali lagi di seri video data mining. Kali ini adalah video ketiga. Kita mau membahas tentang preprocessing dalam data mining. Nah, software yang digunakan adalah software RapidMiner. Katanya sih urgensinya sampai 60% loh. Wow, lebih dari 50% loh. Berarti ini cukup penting bagi orang-orang yang ingin mendalami data mining. Yuk kita bahas. Untuk referensi rujukannya, saya memakai buku Meteonorms. Nah, buku pertama dan second edition, Data Mining for Machines. Jadi, buku ini sangat bagus, teman-teman. Kenapa sangat bagus? Karena bukunya disertai dengan penjelasan yang sangat detail dan lengkap. Kemudian disertai juga dataset, kita belajar langsung studi kasus menggunakan RapidMiner. Kenapa sih data itu perlu diprocessing? Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi kualitas data itu dilihat dari beberapa dimensi. Yang pertama adalah akurasi. Nah, kalau misalnya datanya nggak akurat, nanti terkait dengan outputnya, polanya bisa jadi salah. Nah, kalau misalnya itu sangat penting untuk suatu perusahaan, ya salah kaprah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah data itu harus lengkap. Nah, kalau datanya misalnya belum lengkap, banyak yang tanda tanya dalam arti ketika datanya itu selesai dikolek di dalam sebuah Google Form katakanlah. Nah, biasanya kan teman-teman kalau misalnya formnya ada satu dua yang tidak wajib diisi, teman-teman kan kebanyakan nggak mau ngisi. Nah, ternyata ketika dianalisis lagi, ternyata saya sebagai data miner ini penting loh buat dianalisis. Nah, ya banyak yang kosong nih, gimana dong? Nah, seperti itu. Nah, itu harus ada treatment tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Nah, misalnya kalau ada jenis kelamin gitu kan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, misalnya ada yang ngisi eh, tengah-tengah gitu, gimana kita? Nah, nanti efeknya adalah pola datanya bisa tidak terdeteksi nanti. Kemudian up to date. Nah, datanya harus up to date. Nah, teman-teman mau mengklasifikasikan kelulusan tepat waktu mahasiswa ABC misalnya, tapi data yang teman-teman olah tahun 2000 sampai 2005 misalnya. Nah, itu kan cukup ketinggalan banget kan. Jadi nggak bisa dipakai di 2020 seperti itu, malah nanti salah. Kemudian berikutnya data harus bisa dipercaya gitu ya. Kalau datanya misalnya tidak dipercaya, atau misalnya diakalin gitu ya nanti percuma hasilnya, outputnya. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi dari datanya itu mudah dimengerti gitu ya. Oh, ini faktornya ini menjelaskan tentang ini supaya datanya memang benar-benar bisa diolah dan diobservasi sehingga kita mendapatkan knowledge yang oke. Next, mempertegas pernyataan di awal bahwa preprocessing data itu cukup penting. Jadi di sini dikatakan data preparation is more than half of every data mining process. Bahkan ada yang ngomong 50 sampai 80%. Nah, saya baru menemukan surveinya gitu ya yang benar-benar sekitar 60%. Nah, ini dilakukan oleh Crowdflower. Jadi dia mensurvei sekitar 80 data scientist dipublikasikan di situs Forbes sekitar 2016. Coba deh lihat judulnya sebelah kanan ini ya. Jadi cleaning big data memakan paling banyak waktu gitu ya, sekitar 60% kalau lihat dari diagramnya sebelah kanan ini. Jadi kita lihat bahwa algoritmanya bahkan cuma 9% loh. Wow. Lumayan ya. Ternyata preparation itu memakan paling banyak waktu daripada algoritmanya itu sendiri. So, kesimpulannya adalah sangat penting data preparation atau data preprocessing supaya dataset itu bisa dibawa ke dalam bentuk data mining sehingga data mining bisa menyelesaikan permasalahan Anda. Untuk tugas utama dalam preprocessing atau data preparation ada 4 teman-teman. Jadi yang pertama adalah data cleaning, data reduction, kemudian data transformation, kemudian yang terakhir adalah data integration. Untuk data cleaning biasanya terkait data yang hilang, misalnya
tidak diisi. Kemudian data noise atau outlier biasanya sih hampir mirip ya. Jadi misalnya teman-teman suruh ngisi penilaian seorang pembicara gitu ya. Kemudian yang lainnya bagus semua. Kemudian ada 3 orang yang males banget ngisinya. Nah, dari skala 1 sampai 5 banyak yang ngisi 5. Nah, dia ngisinya 1 1 1 semua, 3 orang. Nah, itulah data outlier atau noise yang bisa merusak data pola teman-teman. Kemudian ketidakkonsistenan ya, seperti yang tadi dijelaskan, jenis kelamin tapi kok ada yang laki-laki perempuan tapi ada yang tengah-tengah, aneh kan ya. Yang kedua adalah data reduction. Biasanya dia terkait dengan dimensi. Nah, biasanya datanya nanti dikompres seperti itu atau dikurangi dimensinya. Nah, kenapa? Karena database atau gudang data itu menyimpan ukuran data yang cukup besar, teman-teman. Jadi, nanti analisis data yang kompleks akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi, datanya nanti dikurangi volumenya, kita memilih alternatif untuk representasi data yang lebih kecil, tapi tidak mengurangi polanya. Nah, nanti itu di data reduction. Untuk selanjutnya adalah data transformation. Ini biasanya memetakan seluruh rangkaian nilai atribut ke nilai pengganti yang baru. Jadi setiap nilai lama akan ditransformasi. Contoh misalnya kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuan bisa juga ditransformasi ke 1 dan 0 seperti itu. Atau misal atributnya cukup besar nilainya, range-nya cukup besar. Nah, nanti bisa ditransformasi. Contohnya misalnya memakai metode min max, y-score, kemudian beberapa yang lain seperti itu. Yang terakhir adalah data integration. Biasanya dia terkait dengan penggabungan data atau integrasi data. Contohnya biasanya mengurangi redundansi data, perulangan misalnya. Kemudian atau bisa juga mengkonsep secara hierarki supaya nanti bisa mind mapping dari datanya, data tersebut. Yes, saatnya praktek. Jadi kita pakai software RapidMiner ya, teman-teman bisa download langsung di websitenya rapidminer.com. Silakan sesuaikan, mau pakai Mac, mau pakai Windows, silakan ya. Untuk datasetnya bisa di-download di atas ini ya. Jadi set google.com data mining for the masses. Silakan di-download di situ supaya nanti bisa praktek. Ini adalah interface atau antarmuka dari software RapidMiner Studio. Nah, saya kenalkan beberapa panelnya ya teman-teman. Jadi ini untuk new document. Jadi nanti teman-teman kalau memulai kerja baru bisa blank, start with blank process. Kemudian ini untuk menyimpan, ini untuk play. Jadi play ini kalau di lembar kerja dari teman-teman ini udah siap untuk diproses. Kemudian ini stop ini ketika misalnya data mining itu kan pemrosesannya sangat lama teman-teman. Jadi ketika misalnya di tengah-tengah kita mau stop dulu karena ada sesuatu ya silakan klik aja tombol stop ini. Kemudian di sebelah kiri ini ada repository. Jadi repository adalah tempat dataset yang akan di mining. Jadi letaknya di sebelah sini penyimpanan data seperti itu. Kemudian di operator ini adalah alat-alat data mining. Jadi untuk membangun model, mengolah dataset, memanipulasinya. Maksudnya misalnya kalau teman-teman butuh operator klasifikasi, salah satunya decision tree. Nah, teman-teman tinggal ngertikan aja decision tree. Nah, di sini tinggal tarik gitu ya, teman-teman. Itu contoh operator. Atau mungkin teman-teman misalnya untuk Kamins tinggal diketik aja di sini, teman-teman. Nanti juga ada seperti itu. Jadi nggak hanya algoritmanya, tetapi di sini juga tersedia untuk misalnya cleaning data dan lain-lain. Di sini juga ada, teman-teman. Evaluasinya juga ada. Gitu ya. Jadi cross validation ini contohnya. Jadi operator di sini adalah untuk bagaimana alat-alat data mining membangun model. Kemudian di sini ada lembar kerja. Nah, di sini yang lembar putih ini ya. Ini lembar kerja untuk mengkoneksikan satu sama lain data, prosesnya dan lain-lain seperti itu. Nanti ada contohnya. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya parameter. Nah, parameter ini adalah digunakan untuk memparameter operator di sini, teman-teman. Kemudian bagian bawah ini ada yang namanya help gitu ya. Help di sini adalah akan memberi keterangan tentang operator apa saja yang kita
tarik di lembar kerja. Contoh misalnya teman-teman bingung gitu ya, banyak sekali soalnya istilahnya Bu, gitu. Misalnya seperti itu. Decision tree saya tarik. Nah, di sini akan ada keterangan decision tree itu, oh dia termasuk classification model. Dia sinopsisnya, nah dijelaskan dengan detail di sini. Contoh ya, contoh yang lain misalnya Cummins gitu ya. Cummins clustering. Nah, di sini akan ada keterangan. Oh, Cummins itu termasuk unsupervised learning, dia termasuk clustering. Dia berhubungan dengan jarak Euclidean dan lain-lain. Nah, teman-teman ya. Jadi, enggak usah bingung. Banyak sekali Bu operatornya di sini, enggak usah bingung. Bisa membaca help-nya di sebelah sini. Kanan bawah ya. Oke, itu aja untuk lembar kerja ya, teman-teman. Yang pertama kita mau import data. Oke, lihat di sebelah kiri ini teman-teman ya. Ini ada add data, kemudian teman-teman cari di misalnya datanya di lokal komputer, tinggal klik my komputer, kemudian kira-kira disimpan di mana datanya. Oke, saya cari dulu dataset mining. Nah, ini datanya Jerry. Ini lanjutan dari pertemuan kemarin ya tentang kasus Jerry yang manajer marketing internet. Di next aja ya teman-teman. Kemudian di sini akan keluar dari datanya, kemudian ini sheet dan lain-lain ini sebenarnya teman-teman kalau misalnya dalam satu Excel katakanlah ada beberapa sheet. Nah, itu bisa milih di sini supaya nggak keliru yang dieksekusi. Kemudian cell range ini adalah range dari selnya. Kalau misalnya cuma A sampai E ya tinggal diganti A sampai E seperti itu, teman-teman. Kemudian next. Nah, next kita loading. Nah, untuk di sini teman-teman akan diketemukan dengan masing-masing kolomnya ya, masing-masing kolomnya beserta tipe datanya. Nah, polinomial, integer. Nah, kalau misalnya dari sini sudah benar semua, jadi teman-teman wajib ngecek ya. Oh, ini datanya ini benar nggak? Ini angka, ini integer. Kalau nggak dicek, misalnya ini angka tapi ini polinomial ya nanti error. Jadi ketika dicek, oh oke, ternyata sudah oke semua gitu ya. Teman-teman tinggal next, nggak ada masalah gitu ya. Kemudian penyimpanannya silakan dipilih. Saya di sini nyimpannya di bagian data. Jadi data nanti kalau misalnya teman-teman yang lain ya silakan mau di cloud silakan. Kemudian namanya data Jerry. Saya finish. Oke. Nah, sudah ada langsung ya datanya di dataset teman-teman di lokal RapidMiner. Kalau datanya terimport, teman-teman lihat di desain, kemudian nah datanya ada di sini ya, data Jerry. Coba deh kita lihat. Kita tinggal drag and drop aja teman-teman di sini. Kemudian sambungkan di sini, teman-teman bisa play di sini ya, play. Nah, ini datanya. Nanti teman-teman akan bisa melihat data secara keseluruhan. Wow, di sini ada banyak data error ya. Bukan data error, data missing yang hilang. Misalnya ini tanda tanya, ini banyak sekali ya. Kemudian ini nilainya no sama yes kok ada nilai 99, berarti ini nggak konsisten, masalah nih yang harus kita selesaikan seperti itu. Kemudian ini banyak sekali data-data yang tanda tanya, berarti ini data perlu di preprocessing seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh gini ya teman-teman. Ini hanya beberapa contoh yang saya masukkan 11 row gitu ya, 11 data. Tapi sebenarnya kalau di data mining ya datanya ratusan ribuan seperti itu teman-teman. Cuman ini untuk contoh supaya kita bisa mendeteksi mana sih yang kira-kira missing dan lain-lain supaya fokusnya bisa langsung melihat yang bagian mana. Kemudian di sebelah kiri ada panel misalnya di sini statistik ya teman-teman, statistik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga tipe data sudah. Nah, ini ada missing. Missing ini data yang hilang. Nah, ini ada ternyata di variabel atau atribut red news ada 1. Kemudian online shopping ada 2. Online game ada 3. Other ada 7. Banyak sekali gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat data statistiknya di sini kira-kira.
Oh, datanya seperti ini. Ada data yang agak aneh ya, 99-nya 1, yang lainnya di sini values-nya. Nah, ternyata kok ada kancrit sendiri 99 seperti itu. Nah, teman-teman bisa menganalisis preprocessing dari statistik di sini. Yang kedua, saya ingin pembersihan data untuk missing value. Kita lihat dulu research-nya. Nah, ini adalah statistiknya ya teman-teman. Kita cek di yang bagian online gaming. Yang missing ada 3 ya teman-teman. Kita juga bisa cek di data. Oke. Di online gaming. Nah, ini ada yang tanda tanya jumlahnya 3. Oke, kita akan proses itu untuk menghilangkan missing value. Ketik saja di sini replace di operator ya teman-teman, replace missing value. Nah, di sini tinggal drag ke sini, di drop di sini. Oke, kemudian kita lihat di bagian parameter. Nah, di bagian parameter karena saya cuma pengen mengganti satu aja atributnya, jangan all itu semua atribut nanti diganti. Saya pilih single, kemudian atributnya saya pilih yang online gaming. Kemudian default nilainya saya pilih yang saya akan berikan nilai. Jadi di sini saya kasih nilai no. Kenapa teman-teman? Karena kalau lihat di result ini di online gaming, kalau orang ditanya main game nggak, ternyata lebih banyak yang jawab no. Jadi seorang miner bisa menggunakan feelingnya, oh mungkin dia nggak ngisi ini karena dia no, seperti itu. Jadi akhirnya teman-teman di sini bisa ngisi no seperti itu. Kemudian teman-teman tinggal play kita lihat. Nah, di online gaming sudah terisi semuanya. Kita lihat statistiknya, online gaming missingnya 0. Seperti itu ya teman-teman caranya untuk menghilangkan nilai yang hilang. Ada banyak cara sebenarnya di sini. Value-nya mau dibikin yang min, max, average, zero, dan lain-lain. Nah, ini juga membutuhkan feeling seorang data miner juga seperti itu. Nah, untuk cara detailnya nanti bisa lihat di bukunya Meteonaut. Kita mau melakukan data reduction atau filter example. Ini katakanlah kasus ini dipakai ketika teman-teman mengobservasi data yang hilang pada suatu atribut ternyata susah sekali diasumsikan gitu. Jadi, oh kalau tadi kan misalnya online gaming banyak yang jawab no. Kalau yang ini misalnya kok jawabannya sama ya jumlahnya misalnya seperti itu. Nah, untuk amannya dalam sebuah data mining, data observasi tersebut dihilangkan saja seperti itu. Oke, kita lihat di research, kemudian kita lihat di bagian sini online shopping. Nah, kita misalnya sebagai miner nggak bisa menebak kira-kira mau tak buat average takut salah, mau tak buat no ya takut salah, ini jumlahnya sama. Nah, itu bisa filter example. Kalau di sini kan contohnya cuma 11 jadi kelihatan kecil. Tapi kalau mining kan datanya banyak sekali. Jadi misalnya ada 1-2 data yang memang tidak bisa diselamatkan ya dihilangkan aja supaya nggak mengganggu nanti polanya. Nah, teman-teman di operator tinggal mengetikkan filter example ini teman-teman. Kemudian drag and drop di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini head advanced parameter. Tinggal diklik, kemudian di sini condition class-nya saya pilih yang atribut value ya, atribut value. Jadi saya mau semua yang di online shopping yang nggak ada isinya atau hilang itu data satu recordnya dihilangkan aja semua seperti itu. Nah, caranya adalah online, ketikkan aja nama ininya variabelnya sama dengan titik. Nah, maksudnya sama dengan titik ini apa, Bu? Sama dengan titik adalah data-data yang hilang atau missing loh. Padahal ketika lihat di result kan ini tanda tanya, tetapi kok di sini tulisnya titik ya. Jadi kalau di rapid miner itu titik. Tanda-tanda misalnya ada yang missing itu operatornya adalah titik, bukan tanda tanya seperti itu. Oke, setelah ini teman-teman bisa play. Nah, tadi jumlahnya kan ada 11 ya teman-teman. Jadinya ada 9. Karena di bagian online shopping, nah kita lihat. Nah, tidak ada lagi tanda tanya gitu ya. Semuanya terisi. Jadi 3 data yang missing tadi karena nggak bisa diselamatkan dalam observasi ya udah dihilangkan sekalian aja recordnya. Itu caranya teman-teman.
keempat, kita mau melakukan sampling random. Jadi ceritanya, coba lihat di result. Ini kan sisanya 9 data ya, 9 data. Nah, ini misalnya data kita ribuan gitu ya, supaya saya mau dari misalnya 100.000, saya cuman pengen ngambil 50.000 aja. Nah, ini pakai operator sampling atau sampel. Teman-teman di sini tinggal mengetikkan sampel gitu ya, sampel, kemudian taruh di sini teman-teman. Kemudian sudah itu lihat parameternya sebelah kanan, sampelnya relatif aja. Saya mau 50% aja, berarti 0,5. Nah, tadi kan ada 9 ya teman-teman. Kemudian saya play, nah jadinya 4. Dari 9 dia 4. Nah, teman-teman, di sini misalnya adanya datanya ribuan gitu ya. Data yang dipilih apa? Dipilih secara random, teman-teman. Jadi tadi kan ada 9, tidak berdasarkan nomor 1, 2, 3, 4 aja yang dipilih. Yang dibuang yang belakang tidak, tapi di random. Seperti itu. Next, saya mau menghandle tentang data yang tidak konsisten. Pastikan hapus dulu ya filter example sama sampelnya, kita kembalikan ke awal. Kemudian di sini kita panggil operator replace karena kita akan menggantikan value 99 menjadi value yang memang diizinkan. Contohnya misalnya kalau jenis kelamin laki-laki perempuan nggak mungkin ya tengah-tengah gitu. Nah, itu kan harus ditaruh di value yang disarankan seperti itu. Nah, pick replace operatornya di sini sambungkan, kemudian ini single, kemudian atributnya tadi adalah Twitter, kemudian replace words. Nah, tadi kan nilainya 99, kemudian replace dengan no. Kenapa no? Nah, sekali lagi analisis bahwa ternyata orang ditanyain main Twitter nggak, kok lebih banyak yang jawab yes, yang jawab no ya. Nah, kayak analisis yang pertama tadi. Jadi, saya memutuskan bahwa mereplace-nya menjadi no. 99 menjadi no. Kemudian saya play. Nah, saya lihat di sini hasilnya semua konsisten, no sama yes, tidak ada yang nilainya 99. Di statistik juga seperti itu, sudah tidak ada nilai 99. Value-nya hanya 2, no sama yes. Oke, itu. Keenam, saya mau data reduction ya. Oke, di sini saya memilih select atribut. Ketikkan aja select atribut, kemudian drop ke sini teman-teman. Nah, di sini atribut filter type ini digunakan untuk apa? Nah, misalnya dalam sebuah kasus atributnya ada sekitar 15 gitu ya. Ternyata ketika teman-teman observasi ada 5 yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kasus yang teman-teman akan pecahkan. Nah, bisa pakai select atribut. Teman-teman bisa membuat menselect berdasarkan no missing value. Jadi nanti yang misalnya atribut yang dipilih adalah atribut yang tidak ada nilai yang hilang atau kosong seperti itu. Atau kalau mau memilih beberapa bisa memilih yang subset. Nah, di subset sini teman-teman bisa pilih. Misalnya semua saya pilih, kemudian yang tidak saya pilih adalah misalnya red news, kemudian online shop, mana online shop sama yang other mana ya, other sosial. Nah, kemudian saya pindahkan seperti ini, kemudian saya play. Kemudian saya play, nah saya cek ini adalah atribut-atribut yang dipilih. Oh, ternyata ketika kita observasi gitu ya dari kiri ke kanan, datanya udah bersih nih, tidak ada yang hilang, tidak ada yang misalnya nggak konsisten dan lain-lain, bisa dilihat dari sini. Oke, berarti data ini siap untuk di mining seperti itu. Itu untuk video ketiga. Untuk the next video, kita akan membahas tentang algoritma klasifikasi. Contohnya adalah decision tree. Oke, sampai jumpa di video keempat ya. Silahkan mencoba dulu untuk pertemuan ketiga. Terima kasih.